Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ungkapkan, saya ucapkan, saya nyatakan, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Kita ucapkan tahmid untuk menandai sikap syukur kita, dan mudah-mudahan dengan sikap syukur kita Allah akan berkenan memberikan tambahan kenikmatan pada diri kita, baik tambahan yang bersifat kuantitatif maupun tambahan-tambahan yang bersifat kualitatif. Yang kedua, saya selalu mengatakan, mari kita sikapi hidup ini dengan sikap sabar, dan saya selalu menjelaskan bahwa sikap sabar itu bukan sikap yang harus kita wujudkan dengan sikap yang pasif. Tetapi dalam banyak hal kita harus proaktif untuk melakukan sesuatu dalam rangka untuk meraih sesuatu yang kita cita-citakan. Jadi orang sabar itu bukan orang yang diam, tak orang yang bisa melakukan tindakan apapun dalam rangka untuk meraih kebaikan dan menghindarkan diri dari segala kemungkinan untuk mendapatkan keburukan. Dan pada saat tertimpa musibah, dia juga tidak diam dalam arti tidak melakukan tindakan apapun, karena seorang yang sabar akan selalu berupaya keluar dari setiap dampak yang terjadi karena musibah-musibah yang dialami, termasuk di dalamnya ketika kita mendapati musibah pandemi COVID-19 ini yang dikatakan banyak orang sebagai sebuah musibah yang mendunia. Karena disebut pandemi artinya mendunia, bukan sekadar epidemi. Ya, kalau saya ditanya, ya saya tidak banyak tahu, tapi itulah informasi yang bisa kita dapatkan. Dan kalau saya ditanya apa upaya yang terbaik, ya upaya yang terukur, upaya yang rasional, upaya yang bertanggung jawab, sehingga kita tidak seharusnya bersikap taklid, menuruti apa adanya terhadap apapun yang dikatakan orang, tapi kita harus punya sikap kritis. Apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menghadapi musibah ini dengan rasionalitas yang terukur, kalkulatif, benar-benar bertanggung jawab. Dan tentu saja karena semua itu datang dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada diri kita semua. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada pertanyaan yang di samping pertanyaan tentang bagaimana kita harus bersabar terhadap musibah yang kita alami, termasuk musibah yang disebut pandemi COVID-19 ini, yang selalu saya katakan, ya saya tidak banyak tahu tentang ilmunya, tetapi saya selalu mengatakan mari kita kembalikan semua kepada Allah dengan sikap tenang, dan jangan tergesa-gesa untuk melakukan tindakan yang kadang-kadang justru mengakibatkan kita terpuruk di dalam tindakan yang tidak tepat. Jangan asal melakukan tindakan yang tidak terukur, yang pada akhirnya kita justru akan menyesal dengan tindakan yang kita lakukan. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan tentang kekerasan yang terjadi di antara kita. Berita yang terakhir tentang kasus bom di Sulawesi Selatan. Saya katakan, saya terus terang saja tidak tahu apa yang menjadi motif orang melakukan tindakan itu, dan apakah tindakan itu disebut bom bunuh diri secara tepat atau tidak, saya tidak punya komentar. Tetapi kekerasan atas nama apapun itu sebaiknya tidak dilakukan, dan Islam tidak pernah mengajarkan.
kekerasan oleh siapapun kepada siapapun, dimanapun dengan cara apapun. Islam hanya mengajarkan ketegasan di dalam bersikap, dan tegas itu tidak harus keras, tetapi bahkan bisa dilakukan dengan kelembutan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya ingin mencoba untuk berbagi kepada para jamaah sekalian tentang bagaimana kita seharusnya membangun spirit anti kekerasan. Dan itulah sebenarnya ajaran Islam yang harus kita wujudkan menjadi sikap dan tindakan kita dimanapun dan kapanpun kita berada dan dalam interaksi apapun. Saya bukan hanya anti kekerasan dengan cara yang sekarang ini disebut dengan pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan cara pengeboman dan sebagainya. Bahkan saya orang yang selalu mengingatkan ada kemungkinan kekerasan di rumah tangga, kekerasan di dunia pendidikan. Sekarang ini kan kekerasan itu tidak harus dipahami sebagai tindakan yang bersifat fisik. Bahkan ada yang namanya kekerasan verbal. Itu kekerasan yang dilakukan orang dengan kata-kata. Dan kata-kata itu pun tidak harus diucapkan secara lisan saja, tetapi juga bisa dinyatakan dalam bentuk tulisan. Sekarang ini banyak bullying yang dilakukan oleh orang melalui WA misalnya, WhatsApp. Yang tulisan-tulisannya memang terkesan meneror orang. Jadi saya punya pengalaman empiris itu, baik melalui Facebook maupun melalui saya, itu dikata-katai dengan kata-kata yang menurut saya itu bisa menyakiti hati orang. Tapi saya selalu menyikapi dengan senyum, karena apapun kata orang yang tidak baik akan selalu ingin kan saya jawab dengan kelembutan. Jadi jangan sampai kita itu melakukan balasan kekerasan dengan kekerasan, kezaliman dengan kezaliman, keburukan dengan keburukan. Sebaiknya kita melakukan tindakan yang terbaik dengan sikap bijak kita, bahkan kita bisa membalas kekerasan dengan kelembutan. Dulu saya pernah cerita, saya pernah punya kebiasaan untuk melihat film. Judulnya Kapten Ohara, itu filmnya orang Jepang. Ohara itu adalah seorang tokoh yang digambarkan dia adalah seorang karateka yang hebat. Tapi dia bukan orang yang mencintai kekerasan, dia mencintai kelembutan. Bahkan dia tidak pernah bersikap ofensif ketika bertarung. Dia selalu bersikap defensif, bertahan, tenang, dan menyejukkan. Sehingga dia bisa mengalahkan lawan tanpa harus menyerang dulu, tetapi menahan serangan dengan membalas serangan itu tanpa harus mematikan orang yang menyerang, tetapi membuat orang yang menyerang itu merasa tidak mampu untuk melakukan serangan, sehingga dia selalu bisa mengalahkan musuhnya dengan kelembutan. Nah, ini Kapten Ohara. Dan saya dulu punya pelatih silat namanya Pak Yuga. Pak Yuga itu panggilan, namanya bukan Pak Yuga, tapi dia disebut Pak Yuga karena orangnya tenang, lembut, dan gerakan-gerakan silatnya itu mengisyaratkan bahwa dia itu tidak ingin menyakiti. Pelajaran yang diberikan adalah pelajaran untuk menghindar dan menangkis serangan tanpa harus merasa sakit dan menyakiti orang yang menyerang. Tindakan yang kedua itu melakukan pukulan dan tendangan yang tidak mematikan, tetapi membuat orang itu merasa tidak mampu untuk menangkis dan menghindar dari pukulan dan tendangan itu. Sehingga simulasi yang diberikan ketika melatih itu tidak pernah memukul dengan keras, tapi memukul dengan lembut, tapi selalu mengenai bagian-bagian yang membahayakan. Sehingga ketika dipukul dengan pukulan yang keras, orang yang dipukul itu bisa jatuh sekali pukul. Dan itu yang dia berikan pada saya. Dan alhamdulillah
Dari situ saya tidak memahami pelajaran silat itu sebagai pelajaran kekerasan fisik, tapi pelajaran akhlak untuk bisa melakukan tindakan yang terbaik bagi setiap orang, sehingga seorang pesilat itu adalah orang yang melindungi diri dan melindungi orang lain dan tidak menjadi ancaman bagi siapapun. Itu yang dia katakan, seorang pesilat itu adalah orang yang bisa melindungi diri dan orang lain dan tidak menjadi ancaman bagi siapapun. Sehingga ketika orang berteman dengan seorang pesilat, dia merasa nyaman, merasa tenang, merasa damai karena merasa terlindungi. Dan penjahat sejahat apapun itu tidak punya nyali untuk melawan karena tahu setiap serangan yang dilakukan akan bisa berbuah pada sesuatu yang tidak baik pada dirinya. Tetapi bukan dengan cara membenci orang, dan bahkan bisa menyadarkan para penjahat dengan kemampuannya untuk bersilat dan menasihati dengan nasihat-nasihat yang baik. Nah, ini juga pernah saya pelajari dengan sangat bagus tentang falsafah kuil Shaolin. Ya, seperti itu. Di kuil Shaolin itu para pendekar, orang-orang yang hebat dalam bermain kungfu tidak pernah mengajarkan bagaimana membunuh orang, bagaimana melukai orang, bagaimana melakukan kekerasan, tapi bagaimana mengajarkan kedamaian bagi siapapun. Sehingga ada istilah yang terbangun pada setiap orang yang kemudian melahirkan ada gium di dunia hukum, yaitu peace for all, damai untuk semuanya. Peace for all, damai untuk semuanya, itu adalah spirit yang ditawarkan oleh Islam juga. Bagaimana kita membangun ruh, spirit atau semangat anti kekerasan dimanapun, kapanpun, pada siapapun, dalam konteks apapun. Sehingga kalau ada bullying itu bukan ajaran Islam, apalagi kekerasan fisik, apalagi dengan cara melakukan pengeboman, itu bukan bagian dari ajaran Islam. Itu yang selalu saya sampaikan. Pembunuhan itu hanya bisa dilakukan dengan alasan yang sah, antara lain dengan peperangan yang tidak mungkin orang menghindar dari pembunuhan. Termasuk di dalamnya ketika kita bicara hukum kisos. Nah, itu kita akan bisa mengerti bagaimana kisos itu menjadi sesuatu yang bisa ditawarkan untuk membangun keadilan. Tapi kisos itu akan bisa diganti dengan denda yang luar biasa. Di dalam Islam itu disampaikan dengan bahasa yang sangat lembut oleh Rasulullah ketika memberikan wawasan tentang bagaimana seharusnya kita memberi maaf. Itu lebih baik daripada kita harus membalas kekerasan dengan kekerasan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu pernyataan klise yang ini harus kita cermati dan kita maknai. Islam adalah agama yang mengajarkan kelembutan, keselamatan, kedamaian, dan anti kekerasan. Islam menyuruhkan kedamaian, sehingga disebutlah Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, atau membangun kasih sayang bagi semesta alam. Dan di dalam ayat-ayat Al-Quran dijelaskan panduan praktis untuk mengelola perdamaian itu dengan sangat indah. Minimal ada 3 hal yang seringkali saya coba untuk saya cermati dan saya kemukakan dalam pengajian-pengajian saya. Yang pertama, kita ini diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk saling menjaga dan mempererat tali persaudaraan di antara kita. Di antara firman Allah yang menyatakan seperti itu adalah firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat, ayatnya ayat 10. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Benang merah yang bisa kita petik dari perintah ini adalah bagaimana kita seharusnya bisa mewujudkan kedamaian pada semua orang dimanapun dan kapanpun. Karena kita ini bersaudara.
Jika kita merasa bersaudara, baik persaudaraan itu terkait dengan keagamaan kita, keberagaman kita, kesebangsaan kita, kesenegaraan kita, maupun persaudaraan kemanusiaan yang lebih universal, maka tatanan hidup damai itu harus menjadi sesuatu yang kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Kedamaian harus terwujud dengan semangat ukhuwah. Dan orang Islam harus menjadi contoh, menjadi yang bisa memulai. Dan semangatnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik di antara yang baik. Jadilah yang pertama dan utama. Kita harus menjadi role model, kita harus menjadi contoh yang terbaik bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun. Jadilah orang yang cinta perdamaian dan bisa menawarkan damaian pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua, kita orang Islam itu dilarang untuk saling mencela, saling mengolok-olok, saling merendahkan sesama manusia. Sebab perbuatan mencela, mengolok-olok dan merendahkan orang lain itu bisa menimbulkan konflik di antara kita, di dalam masyarakat. Dan dalam hal ini Allah menjelaskan di dalam firman-Nya pada surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Karena boleh jadi yang ditertawakan, yang direndahkan, yang dilecehkan itu lebih baik daripada mereka yang menertawakan, yang merendahkan, yang melecehkan. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tampak jelas dari ayat ini kita itu diseru, diimbau, diminta, diperintahkan oleh Allah untuk tidak melakukan tindakan yang bermakna merendahkan sesama manusia, melecehkan, menertawakan, menganggap rendah. Jangan sampai. Karena setiap manusia di bumi ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak sama. Perbedaan itu rahmah dan seharusnya kita sadari agar tidak menimbulkan kekerasan, konflik, permusuhan dan sebagaimana yang bisa kita saksikan. Bagaimana kedamaian itu yang sudah tercipta sedemikian rupa itu bisa rusak karena sikap dan perilaku yang tidak tepat ketika kita bergaul dengan orang lain. Hargailah dan hormatilah orang lain sebagaimana kita juga ingin untuk diakui, untuk dihargai dan untuk dihormati, sehingga kita tidak boleh sama sekali merendahkan dengan cara apapun pada semua orang, karena itu semua akan berakibat buruk pada persaudaraan kita yang sudah kita bangun, yang pada saatnya dengan bangunan persaudaraan itu akan tercipta perdamaian di antara kita. Kemudian yang ketiga, semua orang itu diperintahkan untuk menjauhi dan tidak menebar prasangka, mencari-cari kesalahan, mengunjing orang lain. Perbuatan ini dilarang oleh Allah karena perbuatan ini bisa menyebabkan kecemburuan dan ketidakpuasan di antara masyarakat. Ketika orang suka berprasangka, mencari-cari kesalahan orang dan mengunjing orang lain, bisa jadi persatuan, persaudaraan yang sudah kita bangun itu rusak, akan mengakibatkan kecemburuan dan ketidakpuasan di antara masyarakat. Dan kalau itu terjadi, maka kedamaian dan perdamaian yang sudah tercipta itu bisa tiba-tiba tercerai-berai
dan mustahil akan bisa kita wujudkan kembali dengan baik karena ada luka. Dan saya katakan luka di dalam hati itu sulit untuk disembuhkan karena luka dalam hati cenderung akan membekas dalam waktu yang relatif sangat lama. Di dalam hal ini Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada pesan tersendiri dari aksentuasi Al-Quran terhadap sikap anti kekerasan ini. Jadi semangat atau spirit anti kekerasan itu memang oleh Al-Quran diminta untuk dikesampingkan. Allah melarang kita untuk bersikap tidak baik terhadap orang lain dan meminta kepada kita untuk bersikap anti kekerasan. Tampilkan kelembutan, kedamaian, kesantunan, dan jangan sampai kekerasan itu menjadi bagian dari kebiasaan kita. Islam menawarkan cita-cita luhur dan mulia untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, masyarakat yang damai, masyarakat yang harmonis. Dan yang perlu dicermati bahwa sikap anti kekerasan itu tidak baik. Anti kekerasan dalam Al-Quran tidak bersifat diskriminatif. Jangan pernah kita punya sikap untuk menganggap orang lain itu adalah orang yang bisa kita jadikan sebagai korban. Mereka adalah saudara kita. Jadikan mereka menjadi bagian dari diri kita, sebagaimana kita menjadikan diri kita menjadi bagian dari diri mereka. Kita adalah kita. Artinya semangat ini harus kita tumbuhkan. Karena seluruh umat manusia itu adalah bersaudara. Jangan karena perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan etnis, perbedaan bangsa atau golongan mengakibatkan kita tidak mau bersatu, tidak mau membangun persaudaraan. Oleh karenanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa anti kekerasan itu merupakan spirit utama Al-Quran untuk memberikan panduan praktis di dalam menjalani hidup damai antara umat manusia di bumi ini. Jadilah orang yang memulai untuk menjadi yang terbaik dalam membangun sikap anti kekerasan. Jadilah orang yang damai dan mendamaikan. Jadilah orang yang baik dan selalu memperbaiki keadaan. Inilah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.